Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Wa aslih sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam yang berbahagia ini, kita kembali diberikan kekuatan, taufik, hidayah serta inayahnya sehingga kita bisa kembali bermajelis di Masjid Al-Muhajirin ini. Semoga majelis kita mendapatkan kebaikan, keberkahan, kemudahan ilmu, taufik menuju amal, dan bimbingan menuju ke jannahnya. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga tercurahkan dan terlimpahkan kepada qudwah dan suri tauladan kita yang agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, serta umatnya yang istiqomah di atas petunjuk dan sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Jamaah sekalian, ini bagian ketiga dari pembahasan alam barzakh, dan kita akan lanjutkan ke pembahasan lebih spesifik, yaitu azab kubur. Sedikit mengingatkan tentang alam kubur jamaah, bahwa alam kubur atau alam barzakh adalah sebuah alam tersendiri yang bukan bagian daripada kehidupan dunia ini. Dia juga memiliki hukum tersendiri. Dan ketika kita berbicara tentang alam kubur ini bisa menjadi kediaman yang menakutkan, juga bisa menjadi kediaman yang membahagiakan. Makanya di pertemuan yang lalu sedikit kita mengulang bahwa siapapun kita, yang soleh maupun yang gak soleh, semua akan menghadapi yang namanya gelapnya alam kubur. Pasti pertama kali gelap. Kemudian apa? Sempit. Awal pertama kali dia jumpai, kesan pertama yang dia temukan di alam kubur adalah kesempitan. Walaupun nanti berbeda. Kalau orang mukmin, kesempitan itu hanya sementara waktu. Tapi kalau orang yang tidak beriman, alam kubur akan meremukkan dan menghancurkan tulang belulangnya. Jadi ini karakter daripada alam kubur. Makanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengingatkan bahwa inna hadhil kubura mumtali'atun ala ahliha zulmah. Alam kubur, karakter pertama, dipenuhi dengan kegelapan. Gelap. Ya. Kalau kuburan Pak dibongkar, ya terang. Namanya juga kuburan. Karena kuburan itu masih sifatnya tanah yang digali, itu dunia masih. Tapi kalau alam kubur, bukan tanah galian yang sekian kali sekian meter, bukan. Tapi itu alam tersendiri. Ini ciri pertamanya. Kemudian ciri kedua tadi, alam kubur itu sempit. Siapapun kita pertama kali ketika masuk ke alam kubur pasti akan terkena himpitan. Dan ini semuanya jemaah. Bahkan selevel Nabi menyebutkan sahabat seperti Sa'ad bin Mu'ad dalam riwayat An-Nasai. Ini sahabat yang ketika beliau meninggal, namanya Sa'ad bin Mu'ad ini, arsy-nya Allah sampai bergetar. Ya, arsy-nya Allah sampai bergetar. Dan Nabi mengkabarkan Sa'ad bin Mu'ad ketika wafat, ketika mati syahid, beliau pun mengalami apa? Himpitan di alam kuburnya. Ini sebagai muqaddimah ya buat kita semua jemaah, supaya kita nggak kaget. Ya, dan pasti akan kaget tetap ya. Tapi supaya kita paham bahwasanya apa? Alam kubur ini gelap dan menghimpit. Ini ciri khas utama
walaupun nanti bagi orang yang beriman himpitan alam kubur ini akan menggugurkan dosa-dosa. Ya, ini berbicara tentang karakteristik alam kubur. Nah, kemudian selanjutnya kita akan berbicara tentang azab kubur. Tentang azab kubur ini jamaah, Allah sebutkan di dalam Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi SAW. Dalam Al-Quran contohnya di surah Ghafir ayat 46, surah Ghafir ayat 46, Allah menyatakan an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyya wa yauma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab. Neraka diperlihatkan kepada mereka. Mereka di sini adalah Fir'aun dan bala tentaranya. Neraka diperlihatkan kepada mereka siang dan malam. Kemudian pada hari kiamat mereka akan diseru, masuklah seluruh pengikut-pengikut Fir'aun, Fir'aun dan para pengikutnya, masuklah semuanya ke dalam azab yang keras. Di sini Allah menyebutkan pertama, neraka diperlihatkan kepada Fir'aun dan bala tentaranya siang dan malam. Baru kemudian di hari kiamat mereka disuruh masuk neraka. Kapan ini diperlihatkan neraka kepada mereka? Kata para ulama, yaitu ketika di alam kubur mereka. Ketika mereka azab di alam kuburnya. Azabnya itu diperlihatkan siksa neraka siang dan malam. Belum juga disiksa tapi sudah diperlihatkan. Ini siksa kamu nanti begini. Dan itu sudah berlangsung berapa ribu tahun jemaah. Dari masa Fir'aun sampai sekarang udah berapa ribu tahun. Tontonan mereka setiap hari adalah azab neraka, tanpa ada habis-habisnya. Kemudian dalil berikutnya yang menunjukkan azab kubur, yaitu surah Al-An'am ayat 93. Allah berfirman, wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum al-yawma tujzauna adzabal hun bima kuntum taquluna 'alallahi ghairal haqq. Sedangkan para malaikat memukul mereka, maksudnya di sini orang-orang kafir. Mereka mendapatkan pukulan keras dari malaikat, dan malaikat mengatakan, keluarkan nyawamu, di hadapanmu ada siksa yang menghinakan akibat kalian mengatakan perkataan tentang Allah, perkataan-perkataan yang batil. Perhatikan di sini malaikat mengatakan apa jemaah? Al-yauma tujzauna adzabal hun, kata malaikat. Hari ini kamu akan merasakan siksa. Hari ini kapan? Kan bukan hari kiamat kan, bukan. Hari kiamat itu nanti. Berarti kapan? Ketika dia mati, ketika dia dicabut nyawanya. Ini menunjukkan adanya azab kubur. Maka orang-orang yang tidak beriman, malaikat akan berkata di hadapannya, hari ini kamu akan kita siksa. Kapan? Yaitu azab kubur. Karena kalau nanti, itu nanti hari kiamat, yaitu azab neraka. Kemudian yang ketiga, surah Toha ayat 124. Toha ayat 124. Allah berfirman, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka baginya kehidupan yang sempit, dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Nah, di sini ada firman Allah ma'isyatan dhanka, kehidupan yang sempit. Sebagian para salaf atau ahli tafsir mengatakan ma'isyatan dhanka adalah apa? Azab kubur, alam barzakh. Dia akan mengalami kehidupan yang sempit. Kemudian di hari kiamat dibangkitkan dalam keadaan buta. Ini tentang azab kubur para jemaah. Nah, di sana juga ada ayat-ayat tentang nikmat kubur. Bersamaan dengan azab kubur ada juga nikmat kubur.
Contoh kalau nikmat kubur jamaah di surah Ali Imran 169 sampai 171. Allah berfirman tentang orang-orang yang wafat, yang gugur fisabilillah, mati syahid. Kata Allah, wala tahsabannalladzina qutilu fi sabilillahi amwata. Jangan kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah mereka dalam keadaan mati. Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Bahkan mereka kondisinya hidup. Hidup di sini di mana? Bukan di dunia, tapi di alam barzakh. Artinya mereka sudah melewati fase kehidupan yang lain. Karena kata para ulama yang dimaksud kematian adalah berpisahnya ruh dengan jasad. Itu mati sudah. Adapun ruh dia lanjut ke fase berikutnya, yaitu fase alam barzakh. Maka yang dimaksud di sini para mujahidin, orang-orang yang mati syahid itu hidup, maksudnya hidup di alam barzakh. Bukan hidup kayak kita sekarang, Pak, lagi duduk di samping kita. Enggak, mereka sudah beda lagi. Ya. Jadi hidupnya mereka adalah hidup di alam barzakh, dan kata Allah yurzakun, dapat rizki. Rizkinya apa cuma? Sebagian riwayat hadis menyebutkan bahwa mereka terbang di tembolok seekor burung yang berwarna hijau, kemudian mereka terbang mengelilingi surga. Jadi mereka lagi di mana tuh? Arwahnya lagi di tembolok burung dan terbang mengelilingi surga. Iya. Seperti orang naik jet privat, Pak, kemudian keliling dunia. Kalau keliling dunia mah terlalu sempit. Ini surga. Jadi mereka terus berkeliling surga sampai hari kiamat. Ya, jadi kerjaannya mereka pelesiran di surga, Pak. Walaupun belum masuk surga, tapi sudah pelesiran di surga. Jadi sudah tahu nih lokasinya, istananya dia di sini, nikmatnya ini. Kemudian kerajaan dia segede apa itu. Jadi ini kondisi orang-orang yang mati fi sabilillah. Mereka mendapatkan rizki dari Allah. Mereka hidup, tapi hidup di alam barzakh. Kemudian dari hadis Nabi SAW yang menunjukkan azab kubur adalah Nabi SAW ketika tasyahud akhir, beliau berlindung dari berapa? 4 perkara. Ya. Dari apa? Pertama dari azab Jahannam, kemudian dari azab kubur, kemudian dari fitnah kehidupan dan kematian, kemudian dari fitnah Masihid Dajjal. Ini menunjukkan bahwa azab kubur itu nyata, karena Nabi sendiri berlindung dari azab kubur. Gak mungkin dong kita berlindung dari sesuatu yang gak ada. Itu gak mungkin. Makanya di sini Aisyah radhiyallahu anha mengkisahkan bahwa kebiasaan Nabi SAW ketika tasyahud akhir, beliau meminta perlindungan dari 4 perkara ini. Salah satunya dari azab kubur. Kemudian hadis lainnya jamaah sekalian, Nabi kita SAW bersabda, Inna hadhil ummata tubtala fi kuburiha. Sesungguhnya umat ini akan diuji di kuburannya. Falaula an la tudafanu la da'autullaha an yusmi'akum min adzabil qabri alladhi asma'u minhu. Kalau bukan karena kalian itu saling menguburkan satu dengan yang lain, maka aku akan minta kepada Allah supaya kalian mendengar azab kubur. Sekali-kali deh biar denger gitu loh. Tapi Nabi khawatir nanti kalau kalian dengar azab kubur, gak ada yang mau nguburin mayat. Ya. Sehingga Nabi tidak meminta kepada Allah agar diperdengarkan. Ya alhamdulillah, Pak, kita nggak dengar azab kubur ya. Kalau dengar kita mungkin kerjaannya di masjid terus nih tiap hari sekarang, Pak. Nggak ada yang mau pulang. Iya. Ini contoh Nabi kita SAW menjelaskan tentang azab kubur. Jadi kalau seandainya bukan karena kaum muslimin saling menguburkan satu dengan yang lain, Nabi SAW akan berdoa kepada Allah supaya umatnya sesekali mendengarkan azab kubur. Ya. Baik, dari riwayat dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya.
Kemudian hadis yang lain jamaah sekalian tentang azab kubur ini, yaitu kisah ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melewati dua penghuni kubur. Kata beliau, innahuma la yu'adzaban. Kedua penghuni kubur ini sedang disiksa di alam kuburnya. Wa ma yu'adzabani fi kabir. Ya, keduanya disiksa bukan karena hal yang menurut mereka besar. Bala innahu kabir, padahal ini masalah besar. Jadi ini dua orang ini disiksa karena meremehkan sebuah hal. Yang pertama, amma ahaduhuma fakana la yatanazzahu min bauli. Yang pertama disiksa karena dia tidak bersuci dari kencingnya, dari najisnya. Wa ammal akhara fakana yamshi bin namimah. Yang kedua disiksa karena suka ngadu domba. Ya. Ini sebab disiksa dua orang ini di azab kubur, menunjukkan azab kubur ini ada. Makanya kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa ya supaya diringankan kedua orang ini azab kuburnya, dan Nabi menancapkan pelepah korma, semoga dengan adanya pelepah ini diringankan sampai kering pelepahnya ya. Baik, ini contoh dari Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam tentang azab kubur. Namun di sini jamaah sekalian bukan berarti kita dianjurkan untuk naruh pelepah korma, Pak. Lagian di sini nggak ada pohon korma. Kadang orang ngarang sendiri, nggak ada pohon korma, cari pelepah kelapa. Gimana Nabi pakai korma gitu? Terus yang kedua, Nabi kan tahu dua orang ini diazab. Lah kalau kita tahu dari mana? Gitu. Jadi menancapkan pelepah korma itu kekhususan Nabi, kita nggak usah ikut-ikut, ya. Karena Nabi tahu dua orang ini diazab. Lah kalau kita tahu dari mana? Kita suuzon namanya kepada penghuni kubur. Tahu dari mana dia diazab ya? Kayak kita dengar aja gitu kan. Kalau Nabi dengar, makanya Nabi melakukan itu. Makanya menancapkan pelepah korma tadi kekhususan Nabi. Kita nggak usah ikut-ikut ya. Nancap apa nanti ya? Pelepah apa ya misalkan? Siapa aja lah mungkin ditancap di situ, semoga diringankan. Loh, kita tahu dari mana? Namanya kita suuzon sama penghuni kubur itu. Siapa tahu dia nggak diazab sama Allah kan? Baik, jadi seperti itu jemaah. Kemudian riwayat lainnya yang menunjukkan tentang azab kubur, hadis yang dulu pernah kita bahas jemaah. Hadis panjang tentang dipukulnya seorang di antara dua telinganya dengan palu yang terbuat dari besi oleh malaikat ketika tidak menjawab pertanyaan mungkar dan nakir. Ketika dia tidak bisa menjawab man rabbuk wa madinuka wa man nabiyuk. Ini menunjukkan ada azab. Dan Nabi mengatakan innahum yu'adzabuna adzaban tasma'uhul bahaim. Orang-orang yang diazab di alam kuburnya itu didengarkan oleh semua makhluk-makhluk hewan. Semua hewan mendengarkannya. Makanya terdapat riwayat Nabi suatu ketika membawa bagel. Bagel itu peranakan antara kuda dengan keledai. Maka bagel ini menjauh dari kuburan tersebut. Kemudian Nabi menjelaskan bahwa bagel ini menjauh karena mendengarkan azab kubur. Jadi semua binatang mendengarkan azab kubur. Kecuali dua, illa tsaqalain al-jinn wal ins. Kecuali jin dan manusia. Kemudian Nabi mengatakan walau sami'ahal insanu la sa'iq. Seandainya manusia mendengarkan ngerinya azab kubur, diperdengarkan teriakannya orang yang diazab itu, maka dia pasti akan pingsan ya. Sakit, shock, kena mental langsung Pak ya. Ini contoh hadis-hadis yang menunjukkan azab kubur ya. Dan sekali lagi jamaah, azab kubur atau sesuatu yang berkaitan dengan alam barzah tidak bisa dikiaskan dengan alam dunia ya. Tidak bisa dikiaskan dengan alam dunia.
Betul, di sini kata para ulama, ketika seorang diazab, maka yang diazab adalah ruhnya. Ini pertama kali. Kemudian apa? Jasadnya juga, dua-duanya. Ini pendapat yang paling kuat, bahwa azab kubur itu menimpa ruh dan jasad. Terus gimana bisa menimpa? Kan antara keduanya ini sudah terpisah, ya kan? Jawabannya, sekali lagi ini perkara gaib, jemaah. Karena tadi ada riwayat hadis menyebutkan bahwa ketika dua malaikat Munkar dan Nakir ini menanyakan seorang di alam kuburnya, maka kata Nabi, dikembalikan ruh ini kemana? Ke jasad. Tapi dikembalikannya bukan kayak kita sekarang ini, gabung kayak sekarang kita bisa hidup, bisa ngomong, ya enggak. Dikembalikannya ya sesuai dengan kehendak Allah, kita nggak tahu, ya. Sehingga ketika Allah mengazab seseorang di alam kubur, maka ruhnya kena, kemudian jasadnya juga kena, ya. Atau bisa jadi terkadang azab itu cuma mengenai ruh saja juga bisa saja. Atau nikmat itu juga mengenai apa? Ruh saja atau ruh dengan badan. Jadi gini Pak, riwayat hadis menyebutkan terkadang Allah Subhanahu wa ta'ala mengazab ruhnya secara khusus. Misalkan disebutkan bahwa pemakan riba dia berenang di mana? Di sungai darah. Setiap dia keluar dari sungai darah itu, maka ada orang yang melempar dia dengan batu sampai dia balik lagi ke sungai itu dan berenang lagi terus sampai hari kiamat. Nah, di sini siapa yang berenang? Kalau dikatakan jasad, nggak mungkin dong, jasad nggak bisa apa-apa. Tapi apa? Ruhnya. Demikian juga ketika berbicara nikmat kubur, ruh orang-orang yang syuhada itu mengelilingi sorga, mengendarai burung, ya, berada di tembolok burung yang berwarna hijau, kemudian mengelilingi surga. Nah, di sini yang mengelilingi surga bukan jasadnya tapi ruhnya. Makanya di sini ruh dengan jasad meskipun sudah meninggal tetap ada keterkaitan. Walaupun yang lebih dominan adalah ruhnya, tapi tetap masih punya apa? Keterkaitan. Sehingga ketika seorang diazab maupun mendapatkan nikmat di alam kuburnya, maka itu bisa mengenai ruh dan bisa mengenai jasad. Walaupun jasadnya sudah hancur, tapi ada satu yang masih tidak hancur. Apa Pak? Tulang ekor. Nah, ini yang akan hancur. Jadi kesimpulannya, ruh dengan jasad itu 5 kondisi. Ruh dengan jasad berapa kondisi? 5. Yang pertama, ruh dan jasad ketika dalam janin. Ketika janin diciptakan oleh Allah, hari keberapa ruh ditiup Pak? Setelah 40 hari, ya, baru ditiup ruh. Berarti duluan apa? Jasad dulu diciptakan, kemudian baru ditiup ruh. Nah, itu baru punya keterkaitan. Ini keterkaitan ketika ruh dan jasad berada di janin atau dalam kondisi janin. Yang kedua, ketika sudah lahir di dunia. Nah, kayak kita sekarang nih Pak, ini kita terdiri dari ruh dan jasad, tapi yang kelihatan apa? Jasad. Ruhnya kelihatan? Nggak kelihatan, tapi kita yakin ruhnya kalau nggak ada Pak, Bapak sudah nggak bisa gerak di sini. Bapak bisa gerak berarti masih ada ruhnya, ya, termasuk saya. Berarti kita masih ada ruhnya di dalam. Tapi yang kelihatan apa? Jasad. Jadi kalau sudah lahir di dunia, jasad lebih dominan dari ruh, ya. Kemudian yang ketiga, ketika tidur. Ketika tidur. Di surah Az-Zumar ayat 42, Allah bercerita ketika tidur ruh terpisah dari jasad tapi tidak sempurna. Ruh terpisah dari jasad tapi tidak sempurna. Ya, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah memegang jiwa, memegang ruh, ya, ketika mati.
dan memegang jiwa orang yang belum mati ketika masih tidur. Fayumsikul lati qada 'alaihal mauta, ketika mati ruhnya ditahan. Wa yursilul ukhra ila ajalin musamma, dan ketika dia tidur Allah kembalikan lagi nanti ketika bangun sampai waktu yang ditentukan. Menunjukkan ada keterkaitan antara ruh di alam tidur. Ya, makanya bapak-bapak lagi tidur tapi apa? Mimpinya jauh bener. Iya, Pak. Kalau mimpi enak-enak, Pak ya? Iya. Mimpi, Pak, tiba-tiba di depan kita, Pak, duit segudang gitu. Pernah mimpi gitu, Pak? Waduh. Iya, saya pernah mengalami, Pak. Di depan saya uang segudang, Pak. Saya ambil satu-satu. Ternyata bangun, oh yang mimpi. Tapi kok enak ya? Seneng ya nggak, Pak? Iya. Padahal kita di mana? Di tempat tidur. Di depan sampai kita nggak ada duit juga. Tapi di mimpi, ya. Kita mengambil uang apa? Banyaknya segudang gitu loh. Atau kita misalkan lagi berpesiar ke tempat jauh sekali yang kita belum pernah. Itulah namanya alam mimpi. Jadi ruhnya terpisah tapi nggak sempurna. Masih bisa kembali lagi ke jasadnya. Nah, kemudian yang keempat, alam barzakh. Nah, kalau sudah alam barzakh, maka ruh sudah terpisah dari jasad. Tapi tidak total, Pak ya, tidak total, hanya sementara waktu, ya, dan masih punya keterkaitan, ya, sehingga nanti di hari kiamat dikembalikan lagi, ya. Makanya yang kelima, kondisi hari berbangkit, ruh dengan jasad kemudian disatukan lagi, dan ini kondisi paling sempurna. Makanya kalau orang masuk surga, Pak, ruhnya, jasadnya merasakan nikmat yang sempurna semuanya, Pak. Beda kalau kita di dunia, Pak. Di dunia, Pak, kadang badan kita enak, tapi perasaan kita nggak enak. Mungkin nggak? Bisa aja, mungkin aja. Banyak contohnya. Badan ngerasain enak, tapi perasaan nggak enak. Kadang perasaan enak, tapi badan nggak enak. Itu dunia. Alam kubur juga seperti itu. Ruhnya berterbangan di surga, rohnya para syuhada, tapi jasadnya di mana? Di kuburan. Tapi kalau sudah nanti apa? Sudah nanti di akhirat, orang akan sempurna nih. Kalau masuk surga, sempurna ruh dengan jasadnya merasakan nikmat. Kalau masuk neraka, sempurna ruhnya dan jasadnya disiksa. Nah, ini 5 kondisi jemaah keterkaitan antara ruh dengan jasad. Jadi ketika kita ditanya azab kubur atau nikmat kubur mengenai ruh apa jasad, jawabannya dua-duanya. Walaupun lebih dominan apa? Ruhnya. Ya. Tapi jasad pun ikut merasakan. Tapi ruhnya lebih dominan. Jadi sini jamaah sekalian jelas bagi kita tentang kebatilan kelompok yang mengingkari azab kubur. Pertanyaannya apa ada, Pak, kelompok yang mengingkari azab kubur, Pak? Ada. Sampai sekarang ada, Pak. Dan parahnya mereka kadang masuk ke kuliah-kuliah. Mereka jadi dosen. Dan mendoktrin mahasiswa-mahasiswanya jangan percaya azab kubur. Nyata, Pak. Nyata. Gitu. Karena sekali lagi mereka tidak mengimani dalil, Pak. Yang dipakai kan logika. Mending kalau logikanya sehat. Ya alasannya balik lagi, alasan-alasan yang sebenarnya para ulama kita sudah membantahnya. Alasan mereka yang pertama, katanya hadis-hadisnya hadis ahad katanya. Hadis ahad itu apa, Pak? Hadis ahad itu maksudnya kata mereka hadisnya tak mencapai derajat mutawatir, bukan hadis yang periwayatannya banyak sehingga tidak mungkin diklaim dusta gitu loh. Maksudnya gitu. Itu maksudnya hadis ahad. Jadi kata mereka azab kubur kan permasalahan akidah. Harusnya hadisnya mutawatir. Ya, ketika hadisnya ahad gak capai derajat mutawatir, ini dalam ilmu hadis ya, maka berarti azab kubur tidak bisa kita terima hadisnya. Ya kita jawab jamaah bahwa azab kubur itu bukan cuma di hadis, di
Di Al-Quran ada. Masa Al-Quran mau kita tolak, itu gimana coba berpikirnya? Ada kadang-kadang orang kayak begitu, masih ada gitu di masa sekarang, dan heran. Kadang-kadang orang kayak begini punya gelar gitu ya. Padahal orang kampung yang ngaji di kampung aja mungkin bisa bantah mereka. Gitu. Al-Quran sudah menyebutkan Fir'aun diazab gitu ya. Kemudian Nabi sendiri berlindung dari azab kubur. Gimana kau berlindung dari azab kubur kok nggak ada hakikatnya? Ngapain namanya kita berlindung dari sesuatu yang delusi kan? Nggak ada hakikatnya kan? Nggak mungkin Nabi berlindung dari sesuatu yang delusi, yang cuma halusinasi. Nggak mungkin, itu pasti nyata, yaitu azab kubur. Ya. Baik. Kemudian diantara mereka ada yang menolak azab kubur dengan bawakan Al-Quran, Pak. Wah, ini yang bahaya nih. Membantah dalil pakai dalil tapi nggak benar posisinya gitu. Contoh, mereka bawakan surah Yasin ayat 52. Kata Allah, qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina hadza. Maka mereka ketika dibangkitkan dari alam kuburnya, orang-orang kafir mengatakan, aduhai celaka kami, siapa yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami? Kata mereka, orang-orang yang menolak azab kubur, bahwa orang nanti ketika dibangkitkan merasa baru bangun tidur. Kalau seandainya mereka diazab di kubur, gak mungkin dong mereka mengatakan kita bangun tidur. Namanya orang tidur kan enak, bangun apa? Seger kan gitu. Kalau diazab ya mereka nggak mungkin bisa tidur dong. Itu jawabannya mereka, yaitu mereka mengatakan kalau diazab nggak mungkin mereka mengatakan kita bangun tidur. Kan kalau diazab nggak mungkin bisa tidur gitu loh. Mereka pakai apa? Ayat tapi nggak pada tempatnya. Dan itu gampang membantahnya, Pak. Gampang. Kita harus pahami ya, surah Yasin ayat 52 ini konteksnya, kata sebagian para ulama kita, konteksnya Pak, itu ketika tiupan sangkakala pertama dan tiupan sangkakala kedua. Jadi nanti Pak, ketika hari kiamat ada tiupan sangkakala pertama, maka apa? Fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard. Semua yang ada di langit dan di bumi apa? Pingsan semuanya. Illa masya Allah, kecuali yang dikecualikan oleh Allah. Semuanya pingsan, semuanya tertidur seolah-olah. Pingsan kan kayak tidur gitu kan. Semua makhluk yang di langit dan di bumi kecuali yang dikecualikan. Siapa mereka? Wallahu a'lam. Allah yang lebih tahu. Ya. Summa nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Kalau tiupan kedua baru apa? Mereka dibangkitkan lagi. Jadi maksudnya surah Yasin ayat 52, mereka mengatakan siapa yang membangunkan kita dari tempat tidur kita, artinya setelah tiupan sangkakala pertama kemudian masuk ke tiupan sangkakala yang kedua. Jadi ketika mereka di tengah-tengah dua tiupan itu, mereka kayak tertidur. Ya, kayak tertidur. Sehingga ketika dibangkitkan lagi kaget, loh, kok kita bangun lagi udah enak-enak tidur ya? Dikira mereka sudah tamat riwayatnya kan, sudah nggak diapa-apain gitu loh. Ternyata masih dibangunkan lagi. Itulah kemudian mereka mengatakan siapa yang membangunkan kita dari tempat tidur. Sebelumnya mereka diazab kubur, kemudian dipingsankan oleh Allah, dipikir sudah istirahat gitu loh, udah tamat gitu loh siksanya. Ternyata Allah kagetkan lagi, Allah bangunkan lagi di tiupan yang kedua. Itu yang bikin mereka apa? Kagetnya luar biasa, dikira sudah selesai urusan, ternyata tambah ribet lagi urusan. Gitu. Ini jawabannya jemaah. Jadi ini bukan ayat untuk menyanggah azab kubur. Karena kondisinya mereka sudah diazab, tapi kemudian apa? Dipingsankan sama Allah sampai beberapa waktu antara tiupan pertama ke tiupan kedua. Jaraknya berapa jemaah? Wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Ya entah berapa hari, berapa tahun antara tiupan pertama ke tiupan yang kedua. Baik. Sebagian ulama mengatakan bahwa ayat ini berbicara tentang orang kafir karena dia kaget melihat siksa neraka.
Dipikir siksa kubur itu sudah paling dahsyat. Ternyata mereka melihat siksa neraka. Dari situlah mereka merasa bahwa siksa kubur itu masih ibaratkan tidur dibandingkan dengan apa? Siksa neraka. Jadi menurut mereka kalau disuruh milih, mending siksa kubur aja, lebih nyantai daripada siksa neraka. Walaupun siksa kubur menyakitkan, tapi dilihat siksa neraka jauh lebih menyakitkan. Akhirnya mereka mengatakan lebih baik kita apa? Disiksa kubur aja gitu loh, daripada disiksa neraka. Jadi seolah-olah siksa kubur itu kayak bangun dari apa? Tidur, karena dibandingkan dengan neraka. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita dengarkan azan dulu jemaah. Kemudian antara maghrib dan isya, bainal adzan wal iqamah, antara adzan dan iqamah sedikit insyaallah kita lanjutkan materi. Wassallallahu wasallam baraka nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala al-mab'uutsi rahmatan lil alamin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Baik jemaah, jadi terbantahkan sudah ya tadi argumen-argumen kelompok yang mengatakan bahwa tidak ada azab kubur. Terutama tadi mereka membawakan apa? Dalil dari surah Yasin. Ya wailana man ba'atsana min marqadina hadza. Celaka siapa yang membangunkan kita dari tempat tidur kami. Ya, bahwa ayat ini berkaitan dengan tiupan sangkakala ya. Jadi ketika tiupan sangkakala pertama, semua manusia dipingsankan oleh Allah ya. Semua makhluk-makhluk dipingsankan semua oleh Allah, enggak ada yang sadar kecuali yang dikecualikan oleh Allah. Termasuk di sini apa? Orang-orang kafir, Pak. Semuanya dipingsankan. Fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard illa man sya'allah. Ya. Kemudian ketika tiupan yang kedua mereka dibangkitkan. Nah, ketika dibangkitkan itulah mereka merasakan baru bangun tidur itu. Tiba-tiba kaget mereka dibangkitkan lagi. Sehingga mereka mengatakan siapa yang membangkitkan kita dari tempat tidur kita tadi? Kita sudah tidur kok, sudah enak-enak, kok malah dibangunkan lagi gitu. Tapi bukan berarti mereka nggak diazab di alam kuburnya. Baik. Kemudian di sini timbul pertanyaan, apakah azab kubur berkesinambungan hingga hari kiamat ataukah terputus? Apakah azab kubur berkesinambungan hingga hari kiamat ataukah terputus? Baik, untuk menjawab ini jemaah, orang yang diazab di alam kubur itu ada dua jenis manusia. Yang pertama orang yang kafir, itu jelas diazab di kuburnya. Sebelum di neraka mereka sudah diazab dulu di kuburnya. Kalau orang kafir jemaah sekalian, maka azab kuburnya ya terus berkesinambungan. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Atau sampai tiupan sangkakala yang pertama. Ya. Itu jelas kalau orang kafir ya. Yang kedua, orang muslim tapi pelaku maksiat. Nah, orang muslim tapi pelaku maksiat, terkadang ada di antara mereka yang diazab di mana? Di kuburnya. Nah, ini jemaah sekalian, ya jangan kita merasa aman. Betul, kita alhamdulillah muslim sudah bertauhid insyaallah. Tapi juga kita jangan santai. Karena perbuatan dosa yang kadang kita remehkan, naudzubillah, ya, bisa jadi nanti merepotkan seorang nanti di alam kuburnya. Ya. Sehingga kita berhati-hati cuma. Karena muslim pun ketika dia pelaku maksiat, dia bisa kena apa? Azab di alam kuburnya. Ya. Tapi di sini azabnya orang muslim di alam kubur itu ada dua macam. Yang pertama, azab yang bisa berhenti. Azab yang bisa berhenti. Contoh apa? Contoh tadi, ada di antara kaum muslimin di masa Nabi itu ya, yang suka ngadu domba dan suka tidak bersuci dari air kencingnya. Ya. Azabnya bisa terputus ya, karena didoakan sama Nabi. Ya. Nah, ini dia melakukan dosa ya, sehingga menyebabkan diazab di kuburnya. Gitu. Atau bisa jadi azabnya terputus karena apa? Amal jariah yang dia lakukan. Ya, amal jariah ya, atau bisa jadi doa anak kepada orang tuanya dan seterusnya. Itu bisa jadi menyebabkan
azab kubur dia berhenti, atau doa orang yang masih hidup, atau sedekah dia, ya, atau apa saja yang dia lakukan, amal hajinya dan seterusnya, bisa jadi menyebabkan dia terlindungi dari azab kuburnya. Ya. Artinya azab kubur orang muslim itu masih bisa berhenti, walaupun terkadang Allah bisa azab karena maksiat yang dia lakukan. Ya, dan ini contohnya banyak jamaah sekalian. Ada azab bagi pelaku zina, ada azab bagi pelaku riba. Dia masih muslim, tapi di semasa hidupnya dia mungkin pernah berzina, tapi nggak bertaubat ya. Kemudian pernah makan riba, tapi nggak bertaubat. Ya, kemudian pernah mungkin korupsi, tapi nggak taubat. Ya, mungkin pernah lagi ngerampok, tapi nggak bertaubat, dan seterusnya. Bisa jadi dia diazab. Ya. Kemudian di sini ada sebagian muslim, sebagian ya, yang azabnya sampai hari kiamat. Ada. Di situ contoh Nabi menyebutkan, ada di antara orang yang Nabi melihat dalam mimpi diazab gara-gara apa? Ujub. Ujub dia dengan yang dia miliki, ya, kekayaannya, penampilannya dan seterusnya, sehingga dia sampai tenggelam di mana? Ke dalam bumi, dan dia diazab sampai hari kiamat, ya. Nabi menyebutkan dia ujub, tapi ini bukan orang kafir, ini muslim. Karena kalau orang kafir bukan diazab karena ujubnya, pasti karena kekafirannya. Tapi ini muslim berarti. Kemudian Nabi menyebutkan ada orang yang berenang di sungai darah sampai hari kiamat. Siapa? Pemakan riba. Orang yang senang bertransaksi dengan riba. Ya. Ini sampai hari kiamat dia berenang di mana? Di sungai darah. Gitu. Ini azab buat dia. Ya. Kemudian ada lagi apa? Orang-orang yang dibakar di atas tungku. Ya, ada Nabi melihat laki-laki dan wanita dalam keadaan telanjang. Kemudian Nabi mengatakan mereka adalah para pezina, baik laki-laki maupun perempuan. Ya. Tapi mereka masih muslim. Artinya mereka diazab ya sampai hari kiamat. Tapi mereka diazab bukan karena kafir, enggak, tapi karena dosanya tadi. Ya, kalau orang kafir jelas Pak itu ya, azabnya mereka nggak diragukan. Tapi dia masih muslim karena dosa-dosanya tadi. Nah, di sini bukan berarti nanti walaupun mereka diazab di hari kiamat, kata para ulama, bukan berarti mereka nggak mendapatkan rahmat Allah. Ya bisa jadi, mungkin suatu saat tiba-tiba azabnya Allah hentikan gitu ya, tiba-tiba nanti Allah azab lagi, tiba-tiba Allah hentikan. Itu terserah Allah. Intinya orang muslim itu ada dua macam, ada yang diazab dan dia berhenti, ada yang diazab sampai hari kiamat ya. Namun bukan berarti nanti azabnya tidak berhenti karena rahmat Allah. Bisa jadi karena rahmat Allah Allah hentikan ya. Bisa jadi juga berhenti, nanti kadang lagi diazab lagi, kadang berhenti lagi. Ya, itu semua atas kehendak Allah. Sebab di sini intinya bahwa azab itu bisa mengancam dan bisa diterima oleh orang muslim sekalipun kalau dia melakukan dosa-dosa apa? Besar. Namun tentunya di sini meskipun sebagian muslim diazab di alam kuburnya, tapi itu bukan sifatnya untuk menghinakan orang muslim, tidak, tapi bisa jadi itu menghapuskan dosa, sehingga ketika dia dibangkitkan dari alam kuburnya, bisa jadi di hari kiamat itu salah satu penggugur apa? Dosa, karena dia sudah diazab di mana? Di alam kuburnya. Baik. Tapi kalau orang kafir Pak ya, memang azabnya mereka itu tidak ada ampunnya, dan jelas kalau dikomparasikan azab kuburnya orang kafir jelas lebih mengerikan daripada sebagian muslim karena melakukan sebagian dosa besar ya. Baik, ini tentang azab kubur, apakah kekal ataukah tidak. Kemudian di sini sebagai penutup jamaah sekalian, apa dosa-dosa yang sering menyebabkan azab kubur ya. Nabi kita SAW mengatakan aktsaru adzabil qabri fil baul, kebanyakan siksa kubur gara-gara bekas kencing ya. Bekas kencing yang orang tidak memperkirakan Pak. Misalnya kadang laki-laki Pak, ini harus hati-hati kita ya. Kalau mau kencing itu asal sembarangan, sembarang tempat ya, di pinggir jalan, nggak memperhatikan apa itu dilalui oleh manusia apa tidak ya. Kadang orang begitu kan, asal lihat aja udah pinggir jalan udah kencing di situ. Atau yang kedua karena tidak mensucikan dari air kencing ya, atau nggak perhatian, kadang air kencingnya masih netes ya, dia sudah dikira sudah selesai gitu, padahal masih netes ya, tidak tuntas dia dari kencingnya gitu. Makanya harus hati-hati kita, terutama kaum laki-laki ini hati-hati ya gitu. Jadi kencing itu bisa menjadi kebanyakan azab kubur
Bisa karena dia kencing sembarangan atau apa? Kencing dia tidak bersuci. Kemudian diantara perkara yang sering menyebabkan azab kubur jamaah sekalian, riwayat hadis menyebutkan memakan riba. Tadi sudah dijelaskan ya bagaimana dia berenang di sungai darah dan dilempar dengan batu setiap kali dia keluar dari sungai darah tadi. Kemudian zina. Ini juga sering menjadi biang kerok dari azab kubur. Ya, sehingga Nabi melihat ada laki-laki dan perempuan yang dibakar di atas tungku dan mereka dalam keadaan telanjang kemudian berteriak keras. Nabi menyebutkan bahwa yang aku lihat di mimpiku itu adalah para pezina yang mereka diazab di alam kuburnya. Kemudian diantara sebab azab kubur berikutnya adalah tidak mengamalkan Al-Quran. Ya, itu sebab Allah sudah berikan dia ilmu tapi dia tidak mengamalkan ilmu. Ini. Jadi ilmunya banyak, jangan sombong ya. Karena bisa jadi ilmu itu menyebabkan dia disiksa karena tidak mengamalkan. Kemudian meninggalkan apa? Sholat. Ya, Nabi menyebutkan orang yang diazab sampai hari kiamat gara-gara meninggalkan apa? Meninggalkan sholat. Kemudian gara-gara apa lagi? Dusta yang disebarkan ya. Gara-gara tukang fitnah, tukang adu domba, itu sebab orang sering disiksa di mana? Di alam kubur. Karena ngadu domba itu gampang banget. Ya, gampang, ngadu domba tuh gampang. Tinggal buat kegaduhan sedikit, ribut satu kampung ya, ribut satu komplek perumahan itu ya, ribut satu negara bahkan itu. Maka ini sering menyebabkan azab kubur. Kemudian apalagi? Tadi sikap ujub ya, berbangga diri ya. Ujub ya, narsistik ini Pak ya, hati-hati orang-orang yang punya sifat narsis, ujub gitu ya. Nah ini potensi diazab di alam kubur ini. Ya, itu. Suka membangga-banggakan diri, merendahkan yang lain gitu ya. Dirinya yang paling lah pokoknya ya. Kemudian sombong juga ya. Sombong ini definisinya menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Itu juga menjadi sebab seorang diazab di alam kuburnya ya. Kemudian agar terhindar dari azab kubur jamaah yang memperbanyak doa dari azab kubur ya. Seperti yang kita baca ya, pelindungan 4 itu ya ketika tasyahud. Kemudian membaca surah Al-Mulk jemaah. Iya. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Itu sering-sering dibaca Pak ya. Sampai hafal pokoknya itu ya. Itu insyaallah menjadi salah satu sarana melindungi dari azab kubur kata Nabi SAW ya. Baik. Ya. Kemudian diantara pelindung dari azab kubur berikutnya melakukan amal-amal yang sifatnya menjaga kita dari fitnah kubur ya. Ya kalau bisa kita memohon kepada Allah mati syahid walaupun nggak mati syahid beneran ya. Iya. Kemudian yang terakhir yang menyelamatkan dari azab kubur adalah kita mengamalkan sunnah-sunnah Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam dan bersabar ketika kena musibah ya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.